Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa dunia semakin luas, tapi hati terasa semakin sempit? Segala hal tampak berjalan baik. Rezeki ada, pekerjaan ada, kehidupan terlihat normal. Namun entah kenapa, ada kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Seperti sedang mengejar sesuatu yang tidak pernah benar-benar tergenggam. Sebagian orang menyangka penyebabnya adalah keadaan. Sebagian lagi menyalahkan orang lain. Ada pula yang menyalahkan nasib. Padahal mungkin yang perlu diubah bukan dunia di luar kita, melainkan dunia yang ada di dalam diri kita. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat dalam perjalanan tasawuf. Tentang satu kalimat sederhana, namun sangat mengguncang kesadaran. Rubah hatimu, maka dunia dan isinya menjadi milikmu. Apa sebenarnya makna kalimat ini? Dan bagaimana cara mengubah hati agar hidup terasa lebih ringan? Sebelum kita melanjutkan perjalanan batin ini, silakan tekan tombol like agar video ini bisa menjangkau lebih banyak orang yang mungkin sedang mencari ketenangan. Dan jika kamu tertarik dengan pembahasan tentang makna hidup dan perjalanan hati, silakan subscribe dan bagikan video ini kepada orang-orang yang kamu sayangi. Pertama, mengapa hidup terasa berat? Dalam hidup, seringkali kita merasa lelah, bukan karena pekerjaan terlalu banyak, bukan pula karena masalah terlalu besar, tetapi karena hati kita menanggung terlalu banyak keinginan. Kita ingin dihargai, kita ingin dipahami, kita ingin berhasil, kita ingin hidup sesuai rencana. Keinginan-keinginan ini sebenarnya tidak salah. Namun ketika hati terlalu menggantungkan kebahagiaan pada dunia, maka dunia akan selalu terasa kurang. Dalam tasawuf, para ulama sering mengatakan bahwa dunia bukanlah sumber kegelisahan. Yang membuat dunia terasa berat adalah cara hati memandang dunia. Dua orang bisa hidup dalam keadaan yang sama. Yang satu merasa damai, yang lain merasa gelisah. Bukan karena dunianya berbeda, tetapi karena hatinya berbeda. 2. Hati sebagai pusat kehidupan. Dalam ajaran Islam, hati memiliki kedudukan yang sangat penting. Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan, idza shalahat shalahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahiyal qalbu." Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Perhatikan baik-baik makna hadis ini. Rasulullah SAW tidak mengatakan bahwa sumber kehidupan adalah kekuatan, kekayaan, atau kedudukan. Beliau mengatakan hati. Jika hati baik, hidup terasa baik. Jika hati rusak, dunia sebesar apapun tidak akan cukup. 3. Dunia yang selalu dikejar. Banyak orang menghabiskan hidupnya untuk menaklukkan dunia. Mereka bekerja keras. Mereka mengejar keberhasilan. Mereka ingin mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Namun anehnya, semakin dunia dikejar, semakin terasa menjauh. Para sufi sering menggambarkan dunia seperti bayangan. Jika kita mengejarnya, ia akan berlari. Tetapi jika kita berjalan tenang, bayangan itu akan mengikuti. Jalaluddin Rumi pernah mengatakan, "Engkau mengejar dunia karena engkau mengira dunia akan memberimu ketenangan. Padahal ketenangan tidak pernah lahir dari luar dirimu. Masalahnya bukan dunia. Masalahnya adalah keterikatan hati pada dunia." 4. Debu yang menutup hati. Dalam tasawuf, hati sering diibaratkan sebagai cermin. Cermin ini sebenarnya mampu memantulkan cahaya kebenaran. Namun seiring waktu, cermin itu tertutup debu. Debu ini adalah keinginan, kesombongan, ketakutan, ambisi berlebihan, dan keterikatan pada dunia. Ketika cermin hati tertutup debu, kita mulai melihat dunia secara keliru. Hal kecil terasa menyakitkan.
Ucapan orang terasa menghina. Kehilangan kecil terasa seperti bencana besar. Padahal yang berubah bukan dunia. Yang berubah adalah hati kita. 5. Ketakutan kehilangan. Banyak kegelisahan dalam hidup bukan karena kita tidak memiliki sesuatu, tetapi karena kita takut kehilangan. Takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan pengakuan, takut kehilangan kedudukan, takut kehilangan orang yang kita sayangi. Ketakutan ini muncul ketika hati menggantungkan rasa aman pada dunia. Padahal, dunia tidak pernah menjanjikan kepastian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang." Ketenangan tidak lahir dari kepemilikan. Ketenangan lahir dari ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Makna mengubah hati. Mengubah hati bukan berarti menjadi manusia yang berbeda. Mengubah hati berarti kembali kepada fitrah. Fitrah manusia sebenarnya sederhana. Kita diciptakan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk memperbudak diri kepada dunia. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, hati manusia diciptakan untuk mengenal Allah. Jika ia sibuk dengan selainnya, maka ia akan gelisah. Inilah sebabnya mengapa sebagian orang yang hidup sederhana terlihat begitu tenang. Bukan karena hidup mereka tanpa masalah, tetapi karena hati mereka tidak menggantungkan kebahagiaan pada dunia. 7. Zuhud yang sebenarnya. Banyak orang salah memahami zuhud. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia. Zuhud adalah tidak membiarkan dunia tinggal di dalam hati. Imam Ahmad bin Hambal pernah berkata, zuhud bukanlah meninggalkan harta, tetapi tidak menggantungkan hati pada harta. Seseorang bisa hidup sederhana namun penuh ambisi dunia. Sebaliknya, seseorang bisa hidup berkecukupan namun hatinya tenang. Ukuran zuhud bukan pada penampilan luar. Ukuran zuhud adalah keadaan hati. 8. Perjalanan membersihkan hati. Membersihkan hati bukan proses yang instan. Ini adalah perjalanan panjang. Perjalanan ini dimulai dengan satu hal sederhana. Kejujuran melihat diri sendiri. Melihat niat kita. Melihat ego kita. Melihat keterikatan kita. Dalam tasawuf, ada satu latihan sederhana yang sering diajarkan, yaitu diam sebelum bereaksi. Ketika seseorang menyakiti kita, jangan langsung bereaksi. Ketika seseorang memuji kita, jangan langsung merasa tinggi. Diamlah sejenak. Perhatikan hati. Karena seringkali yang bereaksi bukan hati yang jernih, melainkan ego yang terluka. 9. Kebebasan batin. Ketika hati mulai berubah, sesuatu yang menarik terjadi. Dunia yang dulu terasa berat, mulai terasa ringan. Masalah masih ada, kesulitan masih datang. Namun hati tidak lagi memikul semuanya sendirian. Karena hati sudah belajar bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal gina an kasratil ardi, walakinnal gina ginan nafsi." Artinya, kekayaan bukanlah banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kaya hati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kaya hati berarti merasa cukup, dan perasaan cukup adalah salah satu bentuk kebebasan terbesar dalam hidup. 10. Milik tanpa memiliki. Para sufi memiliki satu konsep yang sangat indah. Mereka menyebutnya milik tanpa memiliki. Artinya, kita hidup di dunia, menggunakan dunia, menjalankan tanggung jawab dunia, namun hati kita tidak terikat padanya. Jika kita memiliki sesuatu, kita bersyukur. Jika kita kehilangan sesuatu, kita tetap tenang. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, kita sampai pada satu kesimpulan sederhana. Dunia tidak harus berubah agar kita merasa damai. Yang perlu berubah adalah cara hati kita memandang dunia. Ketika hati mulai jernih, hidup terasa lebih ringan, rezeki terasa cukup, hubungan dengan orang lain terasa lebih ikhlas. Dan yang paling penting,
kita mulai merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mengakhiri pembahasan ini, saya ingin bertanya kepada kamu yang sedang menonton. Apakah video ini bermanfaat bagi kamu? Jika kamu merasa pembahasan ini bermakna, silahkan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Kamu juga bisa berbagi pengalaman tentang perjalanan hati, kegelisahan hidup, atau hal-hal yang pernah kamu pelajari tentang tasawuf. Mari kita berdiskusi dengan tenang dan saling belajar. Jika menurutmu video ini bisa bermanfaat bagi orang lain, jangan ragu untuk menyukai dan membagikannya. Dan jika kamu ingin terus mengikuti pembahasan tentang perjalanan hati, makna hidup dan kebijaksanaan spiritual, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melembutkan hati kita, menjernihkan niat kita, dan menuntun langkah kita menuju ketenangan yang sejati. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.